dengan berakhirnya penyerahan hasil audit internal, maka acara closing meeting pada hari ini telah selesai. Acara selanjutnya, rapat tinjauan manajemen Pengadilan Negeri Makassar yang akan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat tinjauan manajemen untuk menindaklanjuti hasil audit internal, akreditasi penjaminan mutu dan SMAP sistem manajemen anti penyuapan dengan ini dinyatakan resmi dibuka. Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi sudah kita saksikan closing meeting, dilanjutkan rapat tinjauan manajemen. Tentunya dalam rapat ini kita akan menindaklanjuti hasil-hasil audit yang sudah dilaksanakan oleh tim audit yang tadi sudah diserahkan kepada Pak Wakil selaku GMR. Tentunya nanti teknis pelaksanaannya oleh karena sudah dalam laporan barang sudah terperinci di tiap masing-masing bagian, saya kira untuk mempercepat tindak lanjut nanti segera diperbanyak ya, dan diserahkan kepada masing-masing bagian sesuai dengan tugasnya masing-masing dan agar segera ditindaklanjuti hasil temuan tersebut. Ya, mungkin saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya itu 7 hari ya. Apakah kira-kira bisa disanggupi teman-teman semuanya nih? Bisa ya? Berapa? 14 hari atau 7 hari ini? Ya nanti. Ya nanti. Ya, oke ya. 14 hari ya. Tapi saya berharap tidak sampai 14 hari pun sudah segera dilaksanakan ya, karena meskipun ini audit internal ya mungkin hasilnya juga akan kita kirim juga ke pengadilan tinggi. Ya, saya kira demikian yang menjadi acara pada hari ini berkaitan dengan rapat tinjauan manajemen. Mungkin ada dari Pak Wakil ada yang disampaikan, silakan Pak Wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, yang mulia Bapak dan Ibu, teman-teman hakim, yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, seluruh panitra muda, dan seluruh Kasubag, Bapak dan Ibu para panitra pengganti dan juru sidang, dan seluruh peserta rapat yang tidak saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan ya closing meeting audit internal Pengadilan Negeri Makassar. Kemudian kita lanjutkan sebagaimana tadi dibuka oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Makassar, lanjutkan dengan rapat tinjauan manajemen. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
tadi oleh koordinator tim auditor telah dibacakan ya secara singkat penyampaiannya secara utuh sebagaimana dalam laporan dimaksud. Ya, hasil-hasil atau temuan ya tim auditor dari tiap-tiap kepanitraan dan subbagian yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua. Jadi bisa diselesaikan apakah 1 minggu atau 14 hari. Sepakati sebagaimana kita dengarkan bersama adalah 14 hari. Ya, mudah-mudahan 14 hari itu kemudian betul-betul evidennya sudah kita dapatkan. Dengan demikian berarti pelaksanaan ya penyempurnaan terhadap turunan itu telah terselesaikan dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwa rapat tinjauan manajemen merupakan suatu proses evaluasi terhadap kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan sistem manajemen mutu. Beberapa agenda dalam RTM itu adalah antara lain tadi adalah hasil-hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal kita. Ya, di samping itu juga tentu memperhatikan nanti hasil audit eksternal. Ya, anggap saja kemarin yang sudah kita sampaikan ke Pengadilan Tinggi dalam bentuk HLAP. Ya. Kemudian kita berharap juga umpan balik dari pengguna pengadilan. Kita harus juga melihat sasaran mutu yang ada pada Pengadilan Negeri Makassar, kemudian hasil analisis kinerja proses kita, kemudian status, tindakan koreksi dan pencegahan, dan ini ada juga SMAP di dalamnya, ada sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian hasil-hasil tindak lanjut dari tinjauan manajemen itu sendiri. Nah, kemudian sasaran atau usulan perbaikan dari berbagai pihak tentang baik APM maupun sistem manajemen anti penyuapan SMAP. Ya, perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu dan hasil rapat RTM berkaitan dengan peningkatan sistem manajemen mutu dan proses. Ya, kemudian yang berkaitan dengan peningkatan produk terkait pengguna layanan pengadilan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan sumber daya yang diperlukan. Hal-hal demikian yang berkaitan dengan beberapa ya, agenda RTM ke depan. Mudah-mudahan tadi salah satunya hasil audit internal dapat diselesaikan 14 hari dan beberapa yang lain berkaitan dengan sasaran mutu yang ada pada di Makassar. Ya, dan beberapa hal-hal yang lain yang berkaitan dengan yang dapat mempengaruhi terjadinya sistem atau peningkatan sistem manajemen mutu pada Pengadilan Negeri Makassar. Tentu ini tidak dapat dilakukan oleh manajemen representatif atau QMR, Quality Manager Representative, kalau dengan sendiri. Tentu harus bersama-sama dengan Bapak dan Ibu, seluruh aparatur tanpa terkecuali. Ya. Jadi mustahil kami bisa lakukan sendiri, tetapi dengan kebersayaan, yakini bahwa itu bisa dilakukan. Dengan bantuan Bapak dan Ibu semuanya, insya Allah itu dapat dilakukan. Ya. Jadi itu barangkali harapan saya dari Bapak dan Ibu, hal-hal yang berkaitan dengan rapat tinjauan manajemen, mohon perhatian Bapak dan Ibu untuk terus melakukan perbaikan, peningkatan yang ujung-ujungnya adalah seluruhnya menyangkut soal layanan pengguna pengadilan atau para pencari keadilan yang melakukan seluruh aktivitasnya di Pengadilan Negeri Makassar. Itu ujung-ujungnya. Ini sebenarnya kan pengungkit, tapi ujung yang kita tuju itu adalah lebih pada bagaimana kemudian ICPE kita ini berhasil. Kan gitu. Jadi itu yang harus kita terus lakukan. Jadi Bapak dan Ibu mohon masukan-masukan atau mohon saran masukan hal-hal yang berkaitan dengan layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Makassar.
terutama sekali mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Ya, bagaimana kita betul-betul melakukan seluruh rangkaian tugas kita berdasarkan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah 7, 8, 9, Maklumat 1 2016 dan berbagai macam yang lain, PP 94 tahun 2020 dan beberapa regulasi-regulasi berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di pengadilan. Itu saya kira yang dapat kami sampaikan sebagai quality management representatif Wakil Ketua UMT Makassar secara ex officio. Itu Bapak dan Ibu, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rapat tinjauan manajemen pada hari ini. Kami mohon maaf atas kekurangan selama acara ini berlangsung. Selamat pagi dan terima kasih Bapak. Ibu dipersilakan untuk kembali ke ruang. Mau izin sebentar, terima kasih ya. Saya ingin menyampaikan saja, sedikit saja. Ada beberapa temuan yang saya lihat dari putusan, ya, terutama putusan PHI. Ini ada 3 putusan PHI yang saya baca kemarin itu, semuanya setelah sampai Mahkamah Agung di NO. Ya, di KPN dikabulkan, kasasinya di NO. Itu alasan NO-nya salah satunya adalah mungkin juga termasuk yang perkara umum ya. Ada 3 berkas PHI ya. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formal 123 pasal 123 ayat 1 HR atau RBG dan SEMA nomor 1 tahun 1971, Jungto nomor 6 tahun 1994. Surat kuasa tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak penggugat dan tergugat. Tidak menyebutkan kompetensi relatif PN mana surat kuasa tersebut digunakan untuk kepentingan pemberi kuasa. Nah, ini mohon majelis hakim nanti. Nah, ini beberapa, sayang sekali putusan kita di PN itu bagus ya, karena PHK ini. Tapi Mahkamah Agung alasannya bahwa di surat kuasa itu, bahwa surat kuasa misalkan tidak disebutkan identitasnya menggugat siapa, misalkan kan gitu ya. Nah, misalkan menggugat siapa, PT apa, misalkan begitu. Termasuk juga saya kira juga untuk yang kuasa di pengadilan apa yang perdata juga begitu. Kemudian untuk menggugat di pengadilan mana? Nah, tidak ada di situ ini. Nah, ini hanya mengingatkan kembali saja. Nanti dalam meneliti surat kuasa tolong diperhatikan, Pak. Mungkin juga waktu pendaftaran surat kuasa juga Pak Panitera nanti teman-teman jangan sampai sudah terdaftar ternyata surat kuasa tidak memenuhi syarat formal, ya, tidak disebutkan siapa pihaknya, tidak disebutkan digunakan di mana. Di PN Makassar atau di PN Maros atau di PN mana. Itu ternyata di sini menjadikan salah satu bahwa surat kuasa itu tidak mempunyai kekuatan tidak memenuhi syarat formal. Kemudian yang berikutnya ini juga ada beberapa putusan Mahkamah Agung yang saya kutip. Ini mungkin untuk kepanitraan atau untuk kita semua. Ini kasusnya seperti ini bahwa di PN Makassar dikeluarkan putusan sela dinyatakan bahwa PN Makassar tidak berwenang untuk mengadili. Kemudian oleh karena ini menyelesaikan perkara sehingga menjadi putusan akhir. Oleh karena putusan akhir maka dilakukan upaya hukum banding. Dan oleh PT putusan tersebut dinyatakan bahwa PN Makassar berwenang untuk mengadili. Kemudian dilakukan upaya hukum kasasi. Dan oleh kasasi, putusannya dinyatakan bahwa tidak dapat terima dengan alasan putusan PT merupakan putusan sela, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Karena bukan putusan akhir, sehingga secara formal alasan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima. Hari ini mengacu kalau pidana mengacu kepada pasal 244 KUHP, dan juga mengacu kepada hasil Rakernas Denpasar. Ini mungkin barangkali Pak Panitera, Bu Panmut, baik pidana perdata, tolong diperhatikan apabila ada putusan seperti itu, jangan diberitahu para pihak, tapi pemberitahuannya adalah pemberitaan untuk sidang berikutnya.
Ya, nanti perkara akan ada perintah agar majelis biasanya untuk memeriksa kembali. Nanti koordinasi dengan majelis. Panggilan adalah panggilan sidang dari majelis untuk sidang yang berikutnya. Ya, jadi bukan pemberitahuan isi putusan untuk upaya hukum, tapi pemberitahuan isi putusan sekaligus memanggil para pihak untuk sidang. Ya, jadi karena putusan PT tadi adalah putusan sela sehingga tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi. Ya, kalau nggak salah kemarin ada satu ya, sudah dikirim kasasinya ya. Perdata. Sudah dikirim belum kasasinya itu? Nah, kalau belum mungkin konsultasi koordinasi dengan majelis agar ditentukan hari sidang sekaligus untuk memanggil yang bersangkutan untuk sidang kembali. Sesuai dengan bunyi putusan PT itu. Kalau nggak salah ada satu. Ada satu kalau nggak salah itu. Ya. Ini demikian mungkin tambahan informasi ya karena beberapa putusan yang saya baca itu alasannya seperti itu. Mungkin juga perlu juga saya sampaikan ya yang berkaitan dengan apabila ada masyarakat yang menanyakan berkaitan dengan hak perkara HAM ya, jadi kita langsung aja agar menanyakan kepada humas saja ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan komentar atau menjawab. Saya kira semuanya sudah juru bicara PN adalah humas yang bisa menjelaskan yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi kita tidak perlu menjelaskan tentang HAM. Ya, barangkali ini tambahan dari saya ya yang selama ini saya mencoba untuk mencatat semua peristiwa yang berkaitan dengan putusan. Saya kira untuk dipahami juga. Kemarin juga kalau nggak salah juga ada perkaranya Pak Yanto ya, yang pidana ya Pak. Yang sudah sampai putusan Mahkamah Agung akhirnya juga harus diperiksa kembali oleh PN itu. Kalau nggak salah hakimnya Pak Yamto kalau nggak salah itu. Yang karena yang dua sudah pada pindah. Pidana nggak apa Pak Sugeng? Ada belum enggak Pak Sugeng? Ada putusan dari kasasi. Itu coba dicek ya. Kemarin Mbak Cindra itu yang malah yang ingatkan itu. Karena sudah di posisi saya bentuk majelis baru. Waktu itu anggotanya ada Pak Yamto. Jadi saya kasihkan ke timnya Pak Yamto. Pak, ini dicek lagi ya putusan kasasi yang memeriksakan PN untuk memutus kembali. Nah, itu kasusnya sama tadi itu. Ya. Di PN di putus akhir tidak berwenang, di PT akhirnya berwenang, ternyata kita kirim kasasi. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf lebih dan kurangnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.